Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya Ayu Putri Syamnarila dengan NIM 902117051. Nah, saya dari kelas manajemen B, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Baik, langsung saja. Perang dagang dan merebaknya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian kita. Nah, masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsinya. Tentu hal ini berimbas kepada transaksi jual beli di pasaran. Berbagai elemen yang terkena imbas dari virus tersebut, sebut saja restoran, pusat perbelanjaan, pasar, transportasi online, hingga para pemilik UMKM. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, pemerintah telah menghimbau kepada seluruh elemen untuk memangkas rencana belanja yang bukan prioritas di APBN dan APBD untuk direlokasi ke tiga prioritas pemerintah saat ini, yaitu kesehatan masyarakat, bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi para pelaku usaha dan UMKM agar dapat tetap berjalan atau berproduksi dan terhindar dari PHK. Nah, di masa sekarang ini penggunaan teknologi adalah akan menjadi solusi yang terbaik untuk membantu roda perekonomian UMKM agar dapat tetap berjalan. Nah, selain bantuan modal, pemasaran melalui media sosial dan otomasi pembukuan akan memudahkan UMKM ini untuk menyusun strategi yang sekiranya tepat guna kelangsungan usahanya saat ini dan ke depannya. Nah, para pelaku bisnis UMKM harus memutar otak untuk menjaga kondisi perusahaannya ini tetap prima tanpa perlu saling bertatap muka dan khawatir akan terkena atau tertular oleh virus. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, salah satu pemilik atau pelaku UMKM yaitu Brocil yang ada di Kota Makassar sudah menjalankan sejumlah strategi agar dapat tetap berjalan di tengah ancaman sosial resensi ekonomi ini akibat corona. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian profil pemilik dan profil usaha akan dijelaskan langsung oleh saudara Khairul Akbar. Kemudian tantangan akan dijelaskan oleh saudara Andi Muhammad Firmansyah. Kemudian peluang akan dijelaskan langsung oleh saudari saya Jessica Gafur Lamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Akbar, NIM 902117070. Jadi untuk kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang profil pemilik dan profil usaha Brocil. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang profil pemilik Brocil. Rahmat Al-Mu'arrif yang dianggap sebagai entrepreneur dan atlet dalam bidang futsal. Jadi gelar entrepreneurnya tidak semudah ketika dia mampu tampil di bidang futsal pada tingkat nasional. Banyak sekali lika dan liku yang dilalui, mulai dari jualan ikan cupang, jualan layang-layang, sampai pada akhirnya dia tamat SD. Jadi setelah dia tamat SD, dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Imim Putra. Ada banyak alasan kenapa Kak Rahmat atau yang biasa disapa Kak Iping melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Salah satu alasannya karena dia tidak pernah tinggal di rumah. Jadi setelah
lulus di pondok, dia melanjutkan pendidikannya di Prodi Manajemen UIN Alauddin Makassar. Jadi berawal dari beternak ikan, jual ayam goreng, petani jemur, agen travel, distributor madu, penjual pisang, dan akhirnya cintanya berlabuh kepada brownies pisang. Brocil Indonesia berdiri sejak tanggal 18 Juni 2012. Berawal dari jualan via sosial media, delivery, jualan di mobil, dan akhirnya berjualan di ruko. Mulai dari dia dan ibunya berjualan sampai pada akhirnya memperkerjakan 30 karyawan sampai sekarang. Mulai dari keuntungan yang atau omset keuntungan yang pertama hanya sebesar puluhan ribu sampai setiap bulannya menghasilkan 100 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil singkat Brocil. Jadi Brocil adalah modifikasi dari brownies yang dikembangkan pada abad ke-19 oleh Amerika Serikat. Jadi Brocil ini diperkenalkan di Makassar oleh ownernya yang bernama Rahmat Al-Mu'arrif yang biasa disapa Iping. Berbeda dengan brownies pada umumnya yang berbahan baku coklat, Iping lebih memilih berinovasi dengan menggunakan bahan baku Makassar yang sering menjadi bahan utama pada makanan khas Makassar. Iping menjelaskan, dibanding dengan produk brownies yang lain yang ada di Makassar, Brocil ini lebih berat dan padat. Penyuka coklat dan pisang bisa mendapatkan keduanya pada satu gigitan pada brownies tersebut. Brocil ialah salah satu oleh-oleh Makassar. Ini pun ternyata telah melejit dan berhasil menembus konsumsi pasar internasional. Brocil pisang ini sudah sampai di Mekah dan Jepang dan dikenal sebagai oleh-oleh khas Makassar. Jadi brownies berbahan pisang ini tersedia dalam berbagai varian yang bernama unti sesuai dengan nama pisang dalam bahasa Makassar. Utamanya berada di Jalan AP Petrani nomor 99 dan Jalan Hertasning nomor 116. Daftar varian rasa ada beberapa, ada unti coklat, unti original, unti flak keju, unti pandan, dan masih banyak varian yang lain. Jadi mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 90-211-7076. Jadi tadi teman saya, Saudara Muhammad Herul Akbar, telah menjelaskan atau membahas mengenai profil perusahaan Brocil. Nah, Brocil ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap bisnis ataupun usaha tentu saja akan menemui hambatan atau tantangan. Apalagi di saat sekarang ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai hambatan atau tantangan yang dihadapi Brocil pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UKM bertanggal 27 Maret 2020, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha kecil menengah yang terkena dampak wabah virus corona. Nah, adapun yang menjadi tantangan terbesar dari pihak Brocil adalah pada bulan Mei terjadi penurunan penjualan sebesar 30%. Nah, data ini berdasarkan hasil wawancara via telepon bersama owner Brocil. Biasanya pada saat momen lebaran
brocil mengalami peningkatan penjualan yang sangat signifikan. Namun, semenjak pandemi ini, banyak masyarakat yang berdomisili di Makassar tidak dapat pulang ke kampung halaman dikarenakan efek dari PSBB, sehingga kurangnya pesanan. Nah, brocil ini kan biasanya banjir pesanan pada saat menjelang Lebaran, di mana kita ketahui bahwa budaya kita saat menjelang Lebaran kita pasti akan buat kue atau beli kue jadi di luaran untuk dihidangkan untuk persiapan Lebaran. Kan biasanya ada saudara-saudara kita yang ke rumah untuk ziarah, untuk silaturahmi, tapi karena PSBB jadi kita tidak bisa ke rumah saudara, ke rumah kolega untuk bertemu, walaupun untuk sekedar silaturahmi saja kita tidak bisa karena ya disuruh stay at home saja kan. Nah, dan juga kita tidak bisa juga ke mudik ke pulang kampung. Kan biasanya kita ada tuh namanya oleh-oleh, dibeli oleh-oleh untuk saudara-saudara kita yang ada di kampung. Nah, kan PSBB jadi kita tidak bisa pulang kampung. Nah, jadi itu salah satu hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan lainnya yaitu pada bidang distribusinya. Nah, owner dari pihak brocil ini mengungkapkan bahwa distribusi yang mereka lakukan menjadi terhambat. Nah, terlebih saat sudah ada penerapan PSBB di wilayah masing-masing. Tentu saja hal ini membuat pengiriman atau penerimaan barang ke konsumen menjadi terhambat. Nah, itulah hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi brocil pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya mengenai peluang brocil saat pandemi COVID-19 akan dibahas oleh rekan saya, saudari Jessica Gafur Lambah. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Gafur dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 9020117059. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang peluang dan tantangan salah satu UMKM yang ada di Kota Makassar. Adapun studi kasusnya yaitu brocil. Adapun peluang yang dimanfaatkan oleh pihak brocil pada masa pandemi ini yaitu mereka melakukan strategi, di mana strategi ini melalui inovasi produk maupun inovasi usahanya. Nah, dalam wawancara online yang telah kami lakukan, pihak brocil mengatakan bahwa jauh sebelum Indonesia terpaparkan oleh corona, mereka itu sudah menerapkan strategi internal mereka, yaitu dengan merancang strategi-strategi sehingga pada masa pandemi seperti ini pihak brocil dapat mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi ataupun sudah terjadi. Nah, terbukti dengan penjualan pada bulan April. Nah, pada bulan April penjualan mereka itu tetap mencapai target karena mereka telah menerapkan strategi-strategi jauh sebelum harinya. Nah, selain itu pada masa pandemi ini juga pihak brocil mengatakan bahwa penjualan mereka itu tetap mencapai target dikarenakan selain melakukan inovasi produk, mereka juga membuka reseller ke berbagai daerah sehingga penjualan tetap berjalan meskipun pada bulan kemarin yaitu bulan Mei. Nah, di mana bulan Mei ini terjadi penurunan penjualan sebesar 30% dikarenakan penerapan pemerintah tentang PSBB, maka penjualan pun menjadi terhambat dan orang-orang yang biasanya pulang kampung pada momen-momen seperti ini terpaksa tidak pulang kampung. Nah, makanya terjadi penurunan penjualan pada bulan ini. Namun penjualan pada bulan-bulan berikutnya itu tidak mengalami penurunan. Bahkan pada bulan selanjutnya itu mengalami peningkatan penjualan dikarenakan pihak brocil ini selalu menginovasi produk-produk mereka, selalu mengeluarkan produk-produk terbaru. Nah, selain membuka reseller di berbagai daerah,
Nah, selain itu, pihak Brocil juga memanfaatkan penjualan secara online, di mana untuk pengiriman daerah sekota Makassar, pihak Brocil itu menggratiskan untuk para pelanggan-pelanggan agar para pelanggan Brocil bisa menikmati Brocil. Itulah penjelasan mengenai peluang dari Brocil pada masa pandemi saat ini. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.